sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah sekian lama rilis, baru kali ini saya berkesempatan untuk bahas chapter 378 My Hero Academia. Buset, jauh kali sih sebenarnya, tapi tak apa, kita masih bisa mengejar ketertinggalan. Di chapter kali ini, kita diberi kejutan oleh Bang Hori dengan kemunculan sosok yang tak diduga-duga akan turut ikut campur dalam membantu pihak hero. Dan dia bukan dari pihak hero ternyata, melainkan dari seorang villain yang telah bertobat. So untuk itu akan kita review chapter 378 dengan sepadat mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Hacking. Chapter dibuka dengan memperlihatkan suasana markas investigasi yang mulai mengalami kepanikan, di mana kepanikan ini terjadi akibat sistem komunikasi hero dan evakuasi pengungsi telah diretas oleh skeptik sebelumnya. Tapi di sisi lain ada Labrava yang masih berupaya untuk meretas balik sistem dari pihak villain, yang mana Labrava mulai mengetahui bahwa yang menjadi otak dari pembajakan sistem adalah seorang skeptik. Hal ini Labrava ketahui karena ternyata dahulu Labrava sudah pernah meretas sistem server perusahaan Good Inc, yakni perusahaan yang dimiliki oleh skeptik. Hingga pada saat itu skeptik dan para stafnya shock berat karena ada sosok yang berhasil membajak servernya. Dan kali ini akhirnya skeptik tahu bahwa yang membajaknya saat itu adalah Labrava. Buset, sistemnya Meta Liberation dibajak cuy. Tak lama setelahnya, Labrava kemudian menguasai sistem server dari pihak villain yang ditandai dengan seluruh monitor skeptik yang dipenuhi dengan video gun Ricky Neko. Skeptik yang melihat ini tentunya takut sampai terberak-berak karena sistemnya yang mahal sudah berhasil diretas. Kasian banget. Lantas, skeptik kemudian berniat kabur dari persembunyian dengan mengubah komputernya menjadi manusia. By the way, quirk dari skeptik adalah anthropomorphic, yakni kekuatan untuk mengubah benda mati menjadi makhluk hidup. Kekuatannya kurang lebih mirip dengan Big Mom di One Piece. Di sisi lain, sekolah UA kini sudah hampir jatuh menyentuh tanah dan beberapa saat lagi akan tabrakan dengan permukaan yang bisa saja akan menewaskan seluruh hero yang berada di sekolah UA. Kejadian ini tentunya terjadi akibat ledakan yang dibuat oleh Shigaraki di chapter sebelumnya, sehingga selain diretas sistemnya oleh skeptik, sekolah UA juga akan terjun bebas karena ledakan dari Shigaraki. Melihat potensi bahaya ini, Sukauchi langsung meminta ke Labrava untuk memperbaiki sistem roket sekolah UA. Lantas Labrava akan mengusahakan hal itu, tapi tentunya tak akan bisa selesai dalam tepat waktu. Buset, bakal sia-sia dong. Di saat seperti ini, Sukauchi mengingat kembali akan ideologinya yang tak ingin mempercayakan masa depannya pada para villain. Menurut Sukauchi, kejahatan tetaplah kejahatan, tapi akan selalu ada sesuatu yang berubah. Anggapan Sukauchi ini, jika kalian sadari, sebenarnya menyinggung sosok Koichi Himawari, yakni si tokoh utama dalam kisah Vigilante, di mana Sukauchi dulunya sangat anti terhadap villain maupun Vigilante, tapi karena pengalaman-pengalaman terdahulu, akhirnya Sukauchi sedikit melunak dan ditunjukkan pada chapter kali ini. Kita beralih ke sisi Deku dan Shigaraki. Kini mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Kondisi Deku saat ini sudah ngos-ngosan akibat efek dari quirk Gear Shift, sedangkan Shigaraki berencana melakukan sesuatu setelah dia meledak di chapter sebelumnya. Di sisi lain, Mandalay melapor ke seluruh pahlawan bahwa sistem sekolah UA sudah mati total dan kini mereka bersiap untuk hantaman. Terlihat di belakang Mandalay ada Manga, Kaminari, dan Yuyu yang sedang menyelamatkan diri. Belum selesai sampai di situ bahayanya kawan-kawan. Kini area supply telah digerogoti oleh Cloningan Twice yang tak berhenti menggandakan diri. Dapat kalian lihat di sini, Cloningan Twice sudah seperti lautan semut. Entah apa yang terjadi nanti, tapi di area supply ini ada Monoma, Aizawa, Manual, dan Prison Mike. Semoga mereka diselamatkan. Sementara itu, para angkatan udara Amerika berniat untuk menembak sekolah UA pakai laser. Tapi niat itu diurungkan cuy, sebab sekolah UA tiba-tiba ditahan oleh sebuah lapisan udara raksasa. Dan tentu saja ada sosok misterius yang tengah menahan sekolah UA. Kembali ke lokasi skeptik, skeptik kini terciduk oleh kelompok hero yang sedang berjaga. Yang kelompok hero ini terdiri dari Yoshindo dari Ketsubutsu Academy, Miss Jock yang juga guru dari Ketsubutsu Academy, dan Houndog si guru konseling dari sekolah UA. Miss Jock berkata ke skeptik bahwa lokasi keberadaan skeptik saat ini telah disiarkan ke seluruh hero. Maka dari itu, tugas mereka kini untuk menghajar skeptik. Di saat yang sama pula, Houndog kini melepas maskernya. Entah apa yang akan terjadi nanti, tapi sepertinya kita akan melihat pertarungan sengit antara Houndog versus Skeptik. Gentle Criminal.
Kembali ke kondisi Yue yang tengah jatuh, kini Sukauchi meminta pertolongan ke sosok yang menahan sekolah Yue dengan udara pada tadi. Yang ternyata sosok tersebut adalah Danjuro Tobita, atau kita lebih mengenalnya sebagai Gentle Criminal, si villain dengan kekuatan elasticity. Tentunya Gentle dibantu oleh La Brava dengan kekuatan dari Quirk Love, yakni semakin cinta penggunanya ke orang yang dia suka, maka semakin kuat pula orang tersebut. Gentle menjawab bahwa tentu saja dia melakukan hal ini untuk membayar utangnya pada pahlawannya. Kita kemudian dibawa ke flashback saat insiden pembobolan Tartarus dimulai, yang mana setelah penjara Tartarus dibobol, maka villain-villain lain diperintah oleh All For One untuk membobol penjara-penjara lain. Nah, kini lokasinya adalah penjara Mikuzu, dan yang membobol penjara ini adalah Muskular. Lantas seluruh villain yang ada di penjara Mikuzu dapat kabur dari penjara. Tapi di sisi lain ada salah satu villain yang menahan agar para villain lain jangan kabur dari penjara, yang ternyata villain tersebut adalah Gentle Criminal. Gentle meminta ke para villain untuk mengurung niat mereka untuk kabur dari penjara, sebab Gentle berpikir bahwa mereka semua bisa berubah menjadi lebih baik jika mereka berusaha. Sontak saja permintaan Gentle mendapat penolakan dari seluruh villain, dan ya, Gentle hampir saja dibunuh oleh para tahanan. Di saat itu pula lah Gentle memikirkan sosok pahlawannya, yakni Deku, di mana Deku berkata ke Gentle bahwa dia ingin menunjukkan masa depan yang cerah. Tak butuh waktu lama, Gentle kemudian melawan para villain. Para villain yang ada di penjara Mikuzu tak ada yang kabur satupun. Semuanya berhasil ditangani oleh Gentle seorang diri dengan quirknya yang hebat. Bisa kalian lihat di sini, seluruh villain dibuat tunduk sampai tak bisa bergerak. Gentle yang sudah terluka parah kemudian didatangi oleh si polisi mutan gorila untuk dimintai keinginannya karena sudah berhasil menahan kaburnya para tahanan. Dan Gentle hanya menginginkan satu keinginan, yakni untuk melihat La Brava yang dia cintai. Buset, ini keren banget cuy. Kembali ke masa kini, sekarang sekolah Yue tengah ditahan oleh trampolin yang terbuat dari udara, dan jurus ini diberi nama Super Gentle Lover, yakni perpaduan dari kekuatan elasticity dan kekuatan love, sehingga menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Bisa kalian lihat, sekolah Yue akhirnya selamat berkat pertolongan dari Gentle. Mandalay kemudian mengabarkan bahwa sekolah Yue kini berhasil selamat karena udara di bawah Yue berubah menjadi trampolin. Deku yang mendengar ini langsung mengetahui bahwa ini adalah ulah dari Gentle Criminal, si villain yang dulu bertarung dengannya. Buset bro, saya sampai nangis pas baca di bagian panel ini. Gila sih Bang Hori, plot twistnya selalu bikin nangis saking kerennya. Tapi sudahi dulu terharunya karena kini Banjo menyadari bahwa Shigaraki sudah hampir menyentuh tanah. Yang ditakutkan kalau Shigaraki menyentuhnya, maka habislah sudah perang kali ini. Tapi sekali lagi pihak Hiro terselamatkan karena secara tiba-tiba ada peluru tajam berkecepatan super yang menembak tangan Shigaraki sampai hancur. Buset. Deku tentunya tahu bahwa peluru ini berasal dari siapa. Di sisi lain, Sukauchi terus berkata bahwa manusia memang memiliki batasan, dan itu adalah suatu hal yang tak bisa dilupakan. Tapi kita tak boleh lupa juga bahwa jauh di dalam lubuk hati mereka selalu ada yang disebut sebagai asal-usul. By the way, saat Sukauchi menjelaskan hal yang tadi, ada satu panel yang secara samar-samar menunjukkan All Might yang juga mulai beraksi. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh All Might nanti? Chapter 378 ditutup dengan penampakan senapan laras panjang yang muncul dari atas gedung. Dan senapan ini ternyata adalah quirk dari sosok waifu sejuta fans. Siapa lagi kalau bukan Lady Nagan. Dan chapter 378 pun selesai. Chapter yang sangat padat dan bukan main keren sekali cuy. Berkali-kali saya baca chapter ini dan berkali-kali juga saya nangis saking kerennya. Gila sih Bang Hori kali ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.